Aku mau berubah dengan kuat Roh-Mu. Ku ingin hidup sesuai firman-Mu. Aku mau berubah, ku pasti berubah jadi seperti Yesus. Dengan melakukan perkataan-Mu, ku pasti berubah. Tidak mengurangi semangat kita, amin. Ini ke hati. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Uraikan syukurku buat hari yang Kau beri. Kasih darah-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidupku. Pemimpin yang diubahkan. Nah, seharusnya yang menyampaikan ini adalah Bapak Butar. Namun tadi pagi tiba-tiba ada telepon. Coba bangun Bapak. Jadi teleponnya jam 7:08. Kamu sudah ditiru sekarang Pak. Oh, kayak ada. Biasanya kan orang muntah-muntah dulu, berpikir kan baru langsung pada tujuan. Tujuannya hanya mau menyampaikan Pak, nggak bisa juga aja sebetulnya. Cuma panjang kali itu. Jadi dia bilang Bapak ini juga bertanggung jawab karena ada hal yang mendesak. Memang sudah kuliahkan sama Pak Sumeng Pak, tapi karena mendesak begini, si istri waktunya dia bisa keluar masa COVID ini, jadi minggu berikutnya dia bukan Bapak dan dia gitu. Tapi dia ternyata masih bertanggung jawab. One, two, three. Yes. Nah, sesi ini sudah pernah juga saya sampaikan pada waktu Kompas gabungan di GB Sarui. Cuma saya kemarin dapat masukan juga. Jadi ada seorang teman datang ke rumah malam-malam cerita-cerita, intinya hanya pengen bicara, nanti ke telepon live, hanya itu aja. Mulai tanggal 9 sampai jam 12 lewat. Hanya bilang nanti ke telepon live. Lama sekali mutar-mutar. Lalu dia cerita bilang, saya ini segala macam juga segala macam diikutin. Terus saya ikutin lagi mengenai Roh Kudus, terus ikutin. Lalu berbicara itu saja. Ini kalau yang tahu yang saya emang hanya ingin pada pembicaraan. Mama saya kalau saya memang ini terkait dengan bisnis kita di GBM itu ini semua masuk perkataan ke para PSK. Tapi setiap kali kami berbicara di sana, tetap menyampaikan itu juga sisi yang penting untuk menunjang ini juga kita sampaikan. Tapi kita punya prinsip untuk menyampaikan apa yang kita sampaikan itu kepada sesi yang dulunya, berikutnya ada satu yang baru. Kita upgrade terus, jangan sampai hal yang baru. Jadi yang saya sampaikan ke malam hari ini, saya pernah sampaikan beberapa di gabungan, ada
juga yang saya tutup dari orang tua juga, sehingga makanan-makanan diterima tidak menjadi makanan-makanan kelas. Amin. Nah, kita lihat sisi pemimpin yang diubahkan. Ayat yang kita baca dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Kita baca pasal 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Kita baca 2-3 ayat. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pengalaman membuktikan bahwa tanpa perubahan pada kepemimpinan, maka tidak ada perubahan pada orang-orang yang dipimpin. Perubahan selalu datang dari atas. Jika tidak, akan terjadi sebuah revolusi dari bawah. Kenapa? Dari bawah berubah, yang di atas tidak mau berubah, ini akan menghalangi untuk pertumbuhannya. Ya, akhirnya tidak kuat, tidak tahan melihat daripada yang tidak berubah, malah membongkar, menjadi semacam revolusi dari bawah. Nah, ini sebabnya kita sebagai pria-pria, kalau kita tidak mau berubah, maka istri akan merongrong atau berpikir, kalau kau udah bisa, aku yang kerjakan. Ya. Nah, kemarin saya pernah dengar seorang istri pembantuan begini, Pak, udahlah, dia mau ngomong, mati dulu. Ini kalau dia mimpin, dia yang mimpin sekarang. Saya mendengar ini, dia sedikit mengajarkan itu. Kenapa dia menganggap begitu? Karena dia melihat dia menganggap begitu karena dia suaminya tidak bisa berhasil menjadi seorang pemimpin, sehingga dia merongrong. Ya, pemimpin dalam rumah tangga itu yang Tuhan tempatkan itu adalah seorang pria, bapak di rumah tangga. Dia menaungi, melindungi keluarganya. Ibarat seperti payung. Ya, kalau payung itu lengkungannya di atas, yang di bawah gagangnya. Nah, kalau payung di bawah gagangnya itu, maka payungnya melindungi semua yang di bawah. Dia mimpin, dia melindungi. Coba kita lihat payungnya dibalikan. Bisakah tongkat itu melindungi payung itu? Justru tongkat itu akan membuat payung itu juga akan menampung air lama-lama. Payung itu akan rusak, koyak, dan semuanya rusak. Itu kalau kepemimpinan dibalik. Ya, Tuhan tidak pernah tempatkan seorang wanita menggantikan laki-laki dalam memimpin rumah tangga, tapi seorang pria, seorang laki-laki yang memimpinnya. Jadi diharapkan sebagai kita sebagai pria-pria untuk bisa mau memimpin dalam rumah tangga. One, two, three. Yes. Bagaimana memimpinnya dengan benar? Nah, kita lihat dalam buku kita hal-hal apa yang diperlukan seorang pria agar terjadi perubahan yang menetap atau permanen. Nah, yang namanya pemimpin itu harus berubah. Kalau tidak, kalau monoton begitu saja akan bosan. Harus mengupgrade. Seperti saya katakan tadi, ada orang bilang, saya sudah sering dengar materi tentang fokus itu saja. Ini makanan beras. Kalau orang yang menyampaikan tidak mengupgrade terus meningkat, maka orang akan bosan. Kita sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga berpikir bagaimana melihat perkembangan dalam keluarga. Anak tidak kecil terus. Anak tidak dianggap terus anak kecil. Dia bertambah usianya. Cara mendidik anak umur 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, bagaimana mendidiknya? Ya, begitu dia pulang dari kisaran hanya liburan sekitar 3 minggu. Begitu pulang saya melihat anak mulai beda. Cara saya menyikapi dia waktu yang kemarin dengan begitu pulang liburan. Saya melihat ini anak sudah mulai beranjak ke remaja. Bukan anak kecil lagi saya mulai belajar menyikapinya gimana cara saya membimbing dia. Saya belajar berubah cara saya menyikapinya. Ya, saya mulai atur dalam yang mulai kelas 6 mulai masa kelas 4 saya bilang, kamu udah kelas 4 tidak boleh mandi sama ayah lagi. Mulai pelan-pelan saya bimbing sekarang soalkan pakaian menurut suaminya, kamu sudah mulai belajar kelas meja itu. Pakaian mana meja ini apa ya?
Ya, kata saya membimbing dia, mengajari dia. Nah, itu sebagai seorang pria harus berubah. Memang yang namanya berubah tidak gampang. Coba kita lihat, kita angkat dulu, kita bikin tangan kita. Ya, tangan kita seperti ini. Kita lipat tangan, bagaimana cara berdua. Yuk, cara berdua yang biasa kita lakukan. Oke, kita lepas. Oke, kita lipat dengan cepat. Oke, yang bisa dilihat dengan cepat, yang di depan biasanya yang lipat tangan kiri ke kanan. Kiri. Ini tangan kiri. Ada kiri. Saya tangan kanan kiri, saya tangan kanan. Oke, coba ganti dia. Putar. Oke, putar. Yang tadinya tangan kiri di depan dan kiri ke kanan dengan tangan kanan jadi apa? Oke, putar. Saya tadinya dari jempol kanan di depan, sekarang saya ganti dari jempol kiri di depan. Oke? Ayo kita lepas. Kita mau bikin tangan kiri dengan cepat, tangan jempolnya membuat dengan pertama tadi. 2, 3 ya. Ini bisa. Oke. Lagi kembali ke semula. Mulai mudah ya. Nah, Pak Dim agak salah-salah sedikit ya. Oke, kembali putar, gantian jempolnya ke depan. 2, 3 ya. Nah, saya kembali masih dua. Mereka belum berubah. Oke, sekali lagi. Mari ganti posisinya. Oke, pertanyaannya apa kita rasakan? Nyaman? Oke, pertama-tama tadi ada kesulitan ya. Oke, makin sering dikerjakan, makin nyaman. Yang namanya perubahan, pertama kali kita rasakan tidak nyaman. Ya, namanya perubahan pertama kali kita rasakan itu bukan ini sepertinya saya, tidak enak. Biasanya saya berdua itu tangan kanan paling jempol kanan paling depan. Begitu coba baru berubah sedikit dan jempol tidak nyaman bagi saya. Ya, kita yang mancing itu kemarin yang gulung itu tadi pancing tangan kanan ini, ya sudah tahu itu begitu ya, aku teman begini. Nah, coba diganti jangan gitu. Tapi lama-lama berubah biasa ya. Berubah itu butuh proses. Lama-lama tidak nyaman, tapi semakin sering dikerjakan, yang namanya perubahan semakin bisa kita terima. 1, 2, 3, yes. Perubahan itu akan kita alami kalau kita terus mau terus mengerjakannya, tidak berhenti dan terima perubahan. Kalau kita tolak, kita akan kembali tetap seperti semula. Nah, kita lihat yang pertama, hal apa yang diperlukan seorang pria agar terjadi perubahan yang menetap atau permanen. Yang pertama, hidup mempersembahkan tubuh, itu mematikan daging. Roma 12 ayat 1. Kita mengalahkan dosa bila kita belajar menyerahkan tubuh kita setiap saat. Karena tubuh ini tempat tinggal roh, tempat tinggal jiwa kita. Bagaimana supaya kita mengalami pria yang mengalami perubahan permanen? Pertama dari hidup kita, tubuh kita yang kita persembahkan. Ya, kita persembahkan tubuh kita. Kita lihat kalau ada anak domba dipersembahkan atau sesaji dipersembahkan itu, dia tidak akan bergerak. Tapi kalau dia bergerak, itu tidak akan kalah, namanya itu persembahan akan jadi. Ya, untuk bisa bangkit, hal yang dilakukan adalah mati. Ya, bagaimana kita bisa bangkit? Bagaimana ada orang mati, orang sebutnya orang mati bangkit? Dari mana dia kita tahu bangkit dia? Karena dia sudah mati. Ya, nah, untuk katakan namanya, ya katakan namanya Juli. Juli ini udah bangkit, kok bisa bangkit? Udah pernah mati? Nah, tidak mungkin. Tapi kenapa dia udah bangkit? Berarti udah pernah mati kian. Ya, untuk bisa bangkit kita menjadi pria yang mau berubah, tidak keadaan seperti ini terus, kita harus mengalami yang namanya kematian. Katakan kematian. Kematian. Ya, saya pernah mendapat gambaran begini. Untuk bisa bangkit menjadi pemenang, dia harus mengalami kematian. Untuk bisa menang, dia harus mengalami kematian. Supaya Yesus bisa tunjukkan dia bisa mengalahkan maut, mengalahkan maut, dia mati, turun ke kerajaan maut. Bahwa kita, oh Yesus sudah kalahkan maut, dia mati, dia kalahkan kematian. Nah, sebuah pertandingan yang sering juga dikerjakan di daerah Papua sana, itu orang-orang lomba menyelam. Orang Papua suka menyelam,
Dan yang biasa ikut itu orang berbagai usia umur. Ada yang mengikuti lombanya umur 20 tahun, ada yang mengikuti lombanya umur 50 tahun, ada yang mengikuti lombanya umur 70 tahun. Hal yang luar biasa. Ya. Dengan syarat yang pemenangnya adalah orang yang paling lama menyelam dalam air. Setelah dihitung 1, 2, 3, lompat yang umur 20 tahun, lompat umur 50 tahun, lompat umur 70 tahun. Ya. Setelah ditunggu 15 menit langsung muncul yang 20 tahun. Semua orang bersorak-sorak, "Oh, masih muda, udah kalah, terus keluar." Ya. Kalau dia keluar berarti dia juara 3, karena pesertanya hanya 3. Umur 20 tahun, umur 50 tahun, dan umur 70 tahun. Ya. Setelah ditunggu-tunggu 20 menit muncul naik ke atas yang umur 50 tahun. Ya, orang juga sorakin yang 50 tahun. Setelah ditunggu-tunggu, berarti menang ini yang 70 tahun. Tunggu makin lama-lama, lu tak keluar yang 70 tahun ini. Ada apa, gimana ini? Akhirnya dipanggil panitia, panggil tim SAR penyelamat, cari di mana dia? Cari di selam-selam, udah ketemu. Rupanya dicari di kemari ada sungai. Wah, rupanya di ujung sungai sana ditemukan mayatnya sudah mengambang yang umur 70 tahun. Wah, dipanggil dokter. Dokter periksa. Diperiksa, kenapa hari gimana? Rupanya tanpa sadar dokter diperiksa, dilihat tangannya ada tulisan, lebih baik mati tapi menang. Pak tua itu dia pikir umurku berapa Pak bilang. Terus aku kalah. Tapi aku menang. 1, 2, 3. Yes. Ya. Untuk bisa menang kita harus mengalami kematian kedagingan. Amin. Amin. Mati terhadap melawan. Ya. Sekarang kita mungkin merasa aku di rumah ini kepengen pemimpin, disuruh istriku terus. Ambilkan ini. Aku pemimpin di sini, tapi harus mengalami kematian. Ya. Waktu masih belum menikah, hidupku bagimu, aku rela mati untukmu. Ya. Begitu begitu mengangkat tangan, mari. Jangan seperti itu. Apalagi yang dialami seperti Ishak atau Abraham. Begitu mengalami ada raja sana, ini istriku. Wah, kan begitu. Tapi harus jentel, ini istriku, kenapa rupanya? Ya kan? Bukan ini. Ini kameramen kita spesial. Bukan bayaran Pak ya. Ya. Ya, kita sebagai pria semangat kematian terhadap kedagingan kita. Ya, terhadap ego yang sebagai pria yang merasa aku direndahkan orang lain, harga diriku mana? Ya harus mati. Ya, coba lihat kalau kita lihat orang yang mati sana, ya, kalau ada orang mati, kalau ada yang berani juga hilang. Kalau dia bergerak berarti belum mati tuh. Ya, tapi kalau dia tidak bergerak berarti memang sudah mati. Kalau orang belum mati, dia mati, ya, kemudian kita harus belajar. Yang salah, belajar untuk bisa berubah. Ya, roh kita harus taat. Kita memang terkadang tubuh kita lemah, tapi kita harus belajar kita untuk bisa taat kepada apa yang Tuhan katakan. Nah, kita lihat sebentar dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Kita baca bersama-sama. Pasal 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10:13, kita baca 2-3 ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan apa? Manusia. Jadi kalau orang mengatakan, tidak bisa menghadapi dia, aku berat kali, semua lagi aku tanya dia, itu manusia itu enggak? Ya, kalau ada yang merasa menyerah dalam hidupnya, aku mau menyerah, tanya dulu, itu manusia itu bukan? Kalau masih manusia, berarti dia sanggup. Ya, di sini jelas Paulus sampaikan, pencobaan ini tidak melebihi kekuatan manusia, bukan tidak melebihi kekuatan Allah.
tidak melebihi kekuatan manusia. Berarti setiap kita yang mengalami tantangan di dalam rumah tangga, istri kita, aduh, anak kita, sesakit-sakitnya bisa kita ini, ya. Intinya kitanya di situ harus bisa menghadapinya. Nah, dijelaskan di dalam ayat 13 tadi, pada waktu kamu dicobai akan memberikan kepadamu apa dikatakan di sana? Jalan keluar. Berarti begitu tantangan yang dihadapi oleh seorang pria, pasti jalan keluar itu ada. Ya, dengan kata lain sama dengan jalan keluar itu sudah pasti. Waktu itu Yes. sudah pasti ada jalan keluar. Pertanyaannya, apakah ada pelajaran yang kita ambil begitu menghadapinya? Ya, ada pelajaran setiap hari yang kita hadapi begitu menghadapi istri, menghadapi orang lain, itu pelajarannya begitu banyak. Saya pernah terdiam mendengar istri saya berkata begini, abang baik kali menghadapi dia apa? Diam, dia pengen orang diam aja. Tapi kalau aku udah sabar menghadapi aku, terdiam saya di situ. Ya, terpukul diri saya di situ. Iya, saya mungkin belajar dari bagi orang lain, bagi istri itu gimana? Ada mungkin tidak sabar menghadapi istri. Berarti ini harus banyak harus belajar dimatikan keinginan daging. Ya, karena kalau saya tidak bisa sabar menghadapi dia, bagaimana saya bisa menjadi terang bagi orang lain? Kalau tidak itu menjadi topeng bagi semasa. Harus menjadi terang bagi keluarga baru menjadi berkat bagi orang lain. Nah, yang kedua, mengalami perubahan pikiran atau memiliki pikiran baru. Kita lihat ayat yang kedua tadi dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini bisa membedakan mana membedakan mana kehendak Allah. Nah, tindakan seorang pria tidak dapat berubah tanpa dimulai dari perubahan pikirannya sendiri. Ya. Saya pernah merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari, setelah saya renungkan, saya merenungkan, saya baca dalam saya tuliskan. Sebelum kita bisa memerintah orang lain, perintah diri sendiri dulu. Ya, perintah diri sendiri, perintah pikiran ini. Kalau tidak pikiran ini ngajar roh kita dulu. Karena kita ini mau tidak bertobat, akhirnya roh kita dipengaruhi. Kalau ini menurut aja. Nah, seorang pria harus mau berubah dari pikirannya, mindsetnya. Perubahan pikiran minimal, kalau dalam kita camp itu minimal 6 kali ikut camp. Ya, kalau pertama mungkin kita sebagai peserta, yang kedua kan mungkin fasilitator, dan selanjutnya fasilitator dan panitia yang lain. Minimal 6 kali. Semakin lama kita dengar, semakin kita dengar, semakin kita dijamah diubah. Minimal 6 kali. Ya, tapi masih kurang lagi, baru berapa kali nih? 5 kali mengikutinya. Ya, terus segi belajar ngikutin sampai kebenaran-kebenarannya terus melekat dalam diri kita. Bagaimana gagal? Bila mana gagal, terus ulangi supaya ini menjadi habit, supaya kita bisa bangun. Ya, sebuah kalimat yang saya renungkan tadi pagi ini. Bagaimana kita bisa merasakan enaknya bangkit kalau kita tidak jatuh? Ya, bersyukur kita pernah jatuh, karena setelah kita jatuh kita rasakan enak kali kayak bangkit, enak kali keluar daripada kehidupan dosa. Kalau kita tidak, kita bersyukur. Ada pernah saya dengar seorang, aku bersyukur aku bukan orang jahat dari dulu, aku orang baik saja. Dia hidup biasa saja. Dan setelah makin lama saya lihat hidupnya, wah, mengambil anak orang, lama terhilang dari kerendaran. Waduh, hancur kali hidupnya, mau mempermainkan hamba Tuhan juga saya lihat. Dan puji Tuhan yang saya yakin percaya dia sudah bertobat sehingga pertama kali itu dia 2018 kami ketemu, saya hidupnya semakin lebih baik lagi dipakai Tuhan. Kembali kepada orang mau hidupnya berubah. Karena itu seorang pria perlu bertumbuh dalam pengetahuannya. Pengetahuan ini kita butuhkan pengetahuan dari kebenaran firman Tuhan. Dalam pengetahuan ada tiga tingkatan. Yang pertama, asumsi. Tingkatan pengetahuan yang pertama itu adalah asumsi. Asumsinya apa? Kebenaran yang belum tentu benar. Ya, pengetahuan yang belum tentu benar. Katanya, sepertinya ini pertahankan, ini benar-benar, tapi setelah diteliti ternyata tidak benar. Asumsi. Satu kali seorang suami, dia kerjanya membawa mobil molen, ya, dia pulang makan siang, dia lihat dari kaca jendela rumah dia keluar. Berhenti depan pintu rumahnya, mobil molen ini, nampak dari kacanya istrinya sedang ada seorang laki-laki mencium pipi istrinya dalam rumahnya. Geram kali dia. Wah, laki-laki tengok,
ada mobil baru. Ini mungkin mobil laki-laki itu. Dia pergi, diambil apa itu semen, masukkan dalam molennya, dia mundurkan mobil ini, dituang semua semen dia ke dalam ke mobil itu, mobil yang baru ke rumahnya itu. Puas, habis kau, puas yang dia ini. Lalu dia turun, setelah turun sampai ke rumahnya, keluar istrinya. Sayangku, luar biasa. Hari ini kita mendapat hadiah mobil baru, katanya begitu. Lalu dilihat itu mobil barunya, dia mobil barunya sudah penuh semen di dalamnya. Siapa yang bikin itu? Suaminya. Karena dia berpikir, dia berasumsi, dilihat dari kaca jendela, istriku sedang selingkuh, ada laki-laki yang menciumnya. Padahal itu ada tim di dalam yang menyampaikan ada istrinya dapat mobil mewah. Hadiah, ini hadiahnya. Ya kalau di luar negeri bisa ada salam cium bibi. Terima kasih. Makanya suaminya berasumsi ini istriku selingkuh. Ya kalau udah begitu mobilnya kena semen begitu, mau perusahaan ganti yang baru lah, lama lagi. Gara-gara asumsi. Jadi kita mari belajar kalau belum tentu benar, tenang. Ya, jangan dipaksakan ini ngotot dengan apa yang kita paksakan, karena bisa jadi itu belum tentu benar. Tingkatan yang kedua yaitu kebenaran. Kebenaran yang diketahui pasti akan memerdekakan kita. Ya, pengetahuan itu benar-benar benar, tidak salah lagi. Pasti akan memerdekakan kita. Pengetahuan yang ketiga itu adalah hikmat, kemampuan untuk menerapkan kebenaran. Bagaimana kebenaran yang kita tahu itu untuk kita lakukan, itu adalah hikmat. Makanya kita sangat butuh sekali dalam pria sejati ini, kita belajar untuk mengatakan apa yang kita hidupi dan menghidupi apa yang kita katakan. Ya, saya belajar begini juga. Saya bersyukur di rumah ada dua tamu di rumah. Saya cerita, langsung dia menyaksikan bagaimana yang saya ingin ceritakan. Orang ini mereka beda. Pria sejati GBM beda. Mereka itu mau bicara, mereka apa yang mereka hidupi, mereka ceritakan. Saya mendengar luar biasa. Berarti istri menceritakan yang bukan gosip-gosip. Dia langsung menceritakan bahwa pria sejati GBM ini menceritakan apa yang dihidupi. 1, 2, 3. Yes. Berarti ternyata kehidupan pria sejati ini ada yang memperhatikan. Ya, bukan hanya orang lain, tapi mungkin istri memperhatikan. Ini berubah dan suaminya. Aku sudah berubah. Mana buktinya? Aku sudah berubah. Jangan diganggu, jadi pancing lagi. Itu bukan berubah namanya. Sampai ada yang menanyakan, biarlah istriku berkata aku berubah dan anakku berkata mana buahnya. Jelaskan dari lagunya begitu kan? Kita lihat seorang istri mengatakan begitu karena melihat pria sejati ini hanya sekedar nyanyi tok, hanya sekedar khotbah tok, hanya sekedar ngomong tok. Begitu di dalam keluarganya tidak ada. Dia lihat mana buahnya sampai hari itu dia nyanyikan begitu karena dia tidak menunggu, tidak ada buahnya. Ya, kita belajar pengetahuan apa yang kita terima, kita mungkin kumpulkan banyak pengetahuan, banyak mungkin share berita-berita, share pesan-pesan orang lain, tapi tidak menghidupinya. Jangan sampai lah kita menjadi seorang yang agen-agen saja, ya, agen-agen medan-medan tapi di tempat saja. Jangan seperti itu. Yang berikutnya, hal yang diperlukan seorang pria agar terjadi perubahan. Yang ketiga, hidup dalam komunitas yang sehat. Ya, supaya kita berubah, hidup dalam komunitas yang sehat. Kita bersyukur semakin ada komunitas seperti ini, tercipta ada yang namanya brother keeper, ada teman-teman yang saling menguatkan di saat kita jatuh. Ya, kita tidak tahu kapan kita jatuh, mungkin kita merasa aku benar sekali, sudah bagus sekali. Paulus bilang hati-hati, kamu bisa sedang berada di tepian jurang. Kita butuh ada orang lain mengingatkan, memberitahu supaya kita bisa tetap teguh. Ya, kalau di dalam kami senantiasa diingatkan bagaimana orang yang saling bergandengan tangan, mereka saling pukul bergandengan tangan, mau yang besar, mau yang kecil. Tapi yang di tengah itu pun entah kiri kanan yang kecil, tapi yang di tengah mungkin besar. Tapi dengan bergandengan tangan yang lebih sebesar-besarnya pun dia tidak akan jatuh, karena ada orang-orang yang menopang dia, menggandengnya. Begitu juga dengan kita di komunitas ini. Kita semakin bisa menjadi berubah dengan adanya komunitas yang sehat. Ya, kalau kita terus ikut dalam komunitas seperti ini,
semakin apa? Punya kesaksian aku tadi begini, aku dikuatkan, terima kasih. Ini membuat aku semakin teguh. Ini menyadarkan aku. Untung aku tidak kelewat keceplosan. Nah, ini ya, ada teman-teman brother keeper kita, ada komunitas yang saling menjaga, ya, ada komunitas yang saling menasihati supaya kita bisa saling bertumbuh. Ya, kita butuh orang lain untuk menolong kita bisa bertanggung jawab memperhatikan kebenaran di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, ada rekan-rekan yang setia yang mau menolong kita. Ada orang-orang yang menjadi penjaga-penjaga yang tanpa kita sadari berdoa untuk kita, tanpa kita sadari menguatkan kita, tanpa kita sadari dia juga menceritakan hal baik tentang kita. Ini para brother keeper, orang-orang yang menolong kita. Ya. Yang keempat, bagaimana supaya pria terjadi perubahan yang permanen? Yang keempat, membangun gaya hidup terus menerus. Itu gaya hidup baru. Yang tadi kita lakukan itu macam simulasi itu cara beli pertanggung berdoa itu pertama-tama mungkin tanggung ya, lama-lama mulai bisa. Begitu sebelum camp manggil istri, woi, begitu pulang camp, manggil istri itu saya agak canggung kali kurasa. Tapi pertama-tama sayang, baby sayang, kapan sayang orang lain di sana kau bilang lah sayang di rumah ini. Yang terlanjurnya mulutmu, ya. Tapi lama-lama, pertama ditolak-tolak begitu, tapi lama-lama terbiasa kata saya. Ya, apa yang kalian biasakan di rumah itu ya, kalian bisa manggil sayang. Saya teringat pertama pada waktu Pak Edilio sampaikan Pria Sejati tahun 2002 di Siantar, sampaikan itu, saudara manggil istri saudara itu apa? Mak, kalau mak, berarti saudara sedang menikahi mama saudara. Yang membuat saya merenung, ini menjadi kenyataan di rumah saya. Setelah abang saya menikah, mereka tinggal di rumah. Satu kali mama saya sedang duduk di dekat televisi, abang saya sedang bingung mencari kerjaan, istrinya sedang mengerjakan sesuatu. Dia bilang begini, "Ma, mana kunci?" Mama saya bilang, "Nggak tahu aku." "Bukan mama yang itu, mama yang sananya." Dia pikirku berarti dua sama abang saya nih. Berarti bapak saya juga berapa? Renung sampai SD. Mulai makin memberi saya. Berarti benar kata Pak Ibu. Saya harus tekapkan dalam diri saya. Saya tidak mau menjadi istri saya. Ya, saya harus berubah. Pertama-tama canggung, tapi saya tetapkan. Saya harus manggil istri saya sayang. Ya, apa sayang yang terlalu biasa. Saya tidak mungkin menikahi mama saya. Dia pun kalau bilang, "Pak," katanya, "Bapak sejak kapan itu aku punya anak istriku? Sejak kapan aku nikahi anakku?" Gak mungkin. Dia pikir pendeta mana mau menikahkan anak sama mama? Bahaya itu. Ya. Nah, tetapi ini pertama kita tanggung, ya, tapi perlahan-lahan terus-menerus kita kerjakan sehingga pasangan menganggap benar-benar sayang, ya. Suami juga menganggap benar-benar dia disayang, istri menganggap juga begitu, bahwa kita bukan sebagai bapaknya, kita menganggap mak, jadi istri di rumah pantas tiap malam kau minta dikelorin karena kau anakku, kau panggil aku mak. Ya, jadi kita pria-pria yang sering malam suka dikelorin itu mungkin karena kebiasaan manggil mak sama istri. Ya, jadi jangan kita biasa kita anggap istri orang yang berharga. Jadi lifestyle gaya hidup terus ini kita harus ubah. Perubahan permanen tidak akan pernah terjadi tanpa perubahan yang konsisten minimal selama 40 hari. Kita yang di camp itu biasanya setelah camp ya kembali para fasilitator diajak untuk bisa mementori, membimbing para peserta itu minimal 40 hari. Pertanyaan saya, yang sudah kerja 40 hari? Pernah mentor begitu? Ada? Kebanyakan yang gagal ya. Sampai kemarin Pak Butar pun bilang sama saya begini, pada hari yang ke-15 itu, "Jual apa? Tidak ada satu pun fasilitator yang ini, Bapak ambil semua lah." Akhirnya enggak. Tapi bersyukur saya, semenjak motivasi Bapak itu seperti itu, sampai hari ini saya belajar, itu menjadi habit bagi saya. Karena kebiasaan terus dikerjakan. Ya, saya juga mendapat pemasukan melalui Pak Markus menjadi mentor secara tidak sengaja bagi saya. Karena pada waktu kami mau ke Beras lagi, bro fotokan saya. "Pak, saya akan fotokan Pak ya, nanti kirim ke WA saya ya. Ini WA saya. Saya kirim fotonya ke saya, berikutnya dia kirim saya di mentor saya.
Karena datang minta dia hanya modal, cuma dia cari celah gimana untuk bisa membentor siapapun yang dia kenal. Ya, tapi secara tidak sengaja. Tapi kan mungkin jalan Tuhan juga. Mungkin ada cara-cara yang Tuhan pakai melalui cara terus supaya perubahan dalam diri kita. Ini penyelidikan membuktikan kebiasaan baru hanya dapat bersifat menetap kalau dibentuk secara konsisten selama 40 hari. Sebabnya kita harus ada kelas follow up di dalam camp-nya. Yang kelima, praktek memuridkan. Nah ini dia, ya. Bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang terus berubah? Kita harus belajar bisa memuridkan orang lain, menceritakan kepada orang lain. Kita bisa berubah kalau kita ceritakan kepada orang lain. Orang lihat ini ada apa terlalu keras sekali, terlalu diktator. Oh iya ya, kita berubah. Akhirnya karena ada orang-orang yang kita mentor, ada orang yang kita muridkan, ada orang yang kita berikan kesempatan dia untuk berubah. Ya, saya melihat. Saya pernah mendengar sebuah lagu liriknya di sebuah kampus Hillsong. Liriknya begini: to change your life it only takes one step. Untuk hidupmu berubah, jadi satu langkah saja saya begini, saya ambil satu langkah, udah berubah nih, udah sama lagi tuh. Tadi saya berdiri 3 begini, saya ambil satu langkah, udah berubah nih. Tapi saya tidak mungkin begini terus. Saya ambil satu langkah lagi, sudah mungkin berubah. Gantung juga ini. Berubah, langkah yang ketiga. Tanpa saya sadari saya sudah jauh dari hidup yang lama, tempat posisi yang lama. Hanya butuh satu langkah. Ya, perubahan yang kecil yang kita lakukan sangat berharga bagi Allah. Allah menghargainya. Ya, bukan harus berubah yang besar-besar supaya bisa berubah. Kita bikin kemah yuk. Bukan harus kayak seperti itu hidup kita bisa berubah. Harus instrumen supaya bisa berubah. Wah, kalau tidak ikut instrumen kayaknya ada berubah nih. Ya, rupanya begitu ada juga instrumen yang menjadi. Karena memang perubahan itu butuh proses. Kita lihat buku kita, ya kita lihat yang punya bukunya, lihat di belakang bagian belakang itu ada di situ M yang kedua, ada tulisan yang kedua, ketemu. Oke, kita baca kalimat awalnya, yang satu baris M yang kedua itu, yang bisa lihatnya. Kalau kita baca 2-3 ya, perubahan adalah proses kehidupan. Ketemu? Bukunya itu? Ada kan? Yang ada M yang kedua sebelah kanan, tulisan yang kedua. Satu baris itu ya. Oke, kita baca sama-sama. 2-3 ya. Perubahan adalah proses kehidupan. Ya. Perubahan ini tidak harus drastis. Ini namanya proses yang kita kerjakan terus. Kalau pernah jatuh, gagal, ulangi lagi. Ya, saya pernah men-share status yang pernah saya lanjutkan, yang pernah saya share tahun 2016. Kalau gagal, coba lagi. Kalau salah, perbaiki. Tapi kalau menyerah, udah berhenti. Berhenti sudah kalau menyerah. Tapi kalau gagal, masih bisa dicoba lagi. 1, 3? Yes. Kita pernah gagal membimbing istri. Aduh, saya pernah ngajarin istri saya latihan mobil saja. Ya, tantangannya banyak. Kan dibenci tuh, mungkin begitu ya. Rusak mobil ini, mungkin begitu ya. Tapi saya belajar tenang. Nah, mungkin dia silap. Ya, dari situ gigi 1 atas 1, 2, 3, 4, 5 R. Ini gambarnya ngerti tidak? Ngerti. Saya berpikir harusnya mengerti, saya anak masih ngerti. Tapi saya belajar malu, mungkin pola pikirnya ada seperti dia. Tapi saya begitu saja dia kalau megang handphone, WA itu banyak online segala macam masa also WA itu hafal dari mana gambar ini, begitu banyak hafal dia. Aku mau lihatnya kan, begitu muncul satu gambar aku dapat dari WA siapa ini, begitu banyak gambar. Tapi ini gambar 1, 2, 3 dari satu ngerti artinya ini. Tapi mungkin itu ya, ada kalanya kita bisa, tapi ada orang lain tidak bisa, ada kalanya dia bisa, kita tidak bisa. Jadi kita harus belajar memahami. Itu proses. Ya, kalau kita bisa satu langkah, orang lain kita bisa satu langkah. Kita bantu, tolong dia. Itu hal-hal kecil supaya sama-sama bisa ban mobil belakang. Ya, praktek memuridkan. Muridkan dari siapa? Mulai dimuridkan keluarga, muridkan istri dan anak-anak. Kita terkadang mudah lupa kalau hanya mendengar firman Tuhan, tapi mudah mengingat kalau kita mempraktekkan. Katakan mempraktekkan. Mempraktekkan. Kita akan memahami dengan sempurna kalau kita mau menceritakan, menjadi saksi bagi orang lain. Kalau hanya sekedar cinta hanya tahu saja bagi kita, tidak kita praktekkan.
Ya, kita tidak ingat apa-apa, lupa. Tapi begitu kita praktekkan, ya saya belajar juga menyampaikan begini kalau saya apa stres saya dan tidak hidup. Tapi begitu saya pahami, saya belajar, saya mana sudah saya hidupin, mudah bagi saya untuk bisa menceritakan, menjelaskan kepada orang lain. Tapi begitu hanya untuk menghafal. Begitu kami kemarin waktu ujian TFT itu sekitar 39 orang, begitu banyak stres. Termasuk banyak orang yang saya kenal yang dekat-dekat dengan saya. Sampai dibilang satu malam stres, buang saja nih. Begitu banyak yang stres. Karena saya nggak kenal mereka stres. Karena mereka menghafal semua. Tapi memang bersyukur ada yang melihat saya, termasuk Pak Sustra. Aku yang pasti ada gagal ini. Karena kulit tenang saya tenang saja gitu. Orang lagi semua cari tempat menghafal semua. Pergi ke penginapan menghafal semua. Nggak ada yang tenang, gelisah semua. Karena bakal mau ujian itu besoknya. Ya, tapi saya pikir ya, belajar kita cerita apa yang kita hidupi, dan ternyata itu orang yang menghidupi itu yang sangat diperhatikan. Jadi sorotan. Dan kalau kita hanya ada tahu cerita-cerita saja, ini orang melihat ini bakal dikesampingkan. Karena ini namanya belum. Tapi kalau kita belajar menghidupi, orang mau dengar, lihat, nampaknya saya dalam kehidupannya. Ya. Orang juga pernah dengar dia cari saya, hanya pengen lihat betul dia masih ada bilang sayang sama istrinya. Ya, itu seorang yang di pemerintahan nanya, lihat pengen lihat saya, benar nggak seperti itu? Dan dilihat juga dalam saya dalam ibadah, benar begini ya? Yang ternyata memang benar, dia lihat sendiri. Ya, saya cerita kepada anak-anak gimana kami di rumah. Satu kali seorang guru datang ke rumah mau beli Alkitab, dilihat sendiri. Bapak ini yang nyuci. Padahal sebentar lagi ibadah, jam 9 sudah berangkat, jam 7 udah nyuci di apa? Dan saya nyuci sama istri saya. Bapak ini ya, sebenarnya laki-laki bapak semua katanya begitu. Nah, ternyata masih ada main sebelah pikirannya bahwa laki-laki itu malas nyuci. Nah, dan dia cerita kepada orang lain ya, apa yang kami lakukan itu bukan karena supaya datang bareng dia dari tengok dan nyuci. Karena begitu banyak orang supaya agak keren lagi foto-foto selfie lagi megang apa lagi. Ayo, tante Tri, yes, sudah tinggalkan. Ini kamuflase atau topeng itu semua, jangan seperti itu. Jadi kalau benar-benar dari nyuci di foto mantap. Itu mantap. Ya, begitu tarik ikan buah strike, begitu angkat bisa begini. Wah, itu bahaya itu. Pada orang lain pun dia mau punya dan dia begitu. Jangan. Siapa kenapa? Aku. Ini pernah dia nggak saja kan? Jangan begitu. Dan semangat yang strike, bentang besar ikan ini, karena kau nggak dapat. Oke. Kita dapat mengajarkan yang kepada orang lain, yakin kepada istri, anak-anak. Itu dengan kita bisa menjadi seorang yang melakukannya. Apakah kita rela untuk berubah? Ya, rela untuk berubah karena terpaksa kita berubah. Oke, setelah kita mengikuti pria sejati, mengikuti materi-materi pria sejati, kita mau berubah karena kerelaan atau karena terpaksa, karena disuruh orang lain. Nah, supaya jangan malu, rajin ikut tanya aku seperti, tapi rela dari hati kita sendiri. Adalah baik bagi seorang pria memiliki keinginan untuk berubah, itu bagus. Punya ini keinginan untuk berubah itu sangat mantap sekali. Ya, membicarakan perubahan, nah ini sangat bagus. Kita sering membicarakan perubahan, terjadi perubahan, atau perubahan, bahkan yang sering terjadi bicara perubahan jumlah pasien COVID. Ya, ini bagus memang kita dapat itu, tapi dampaknya kita lihat. Ya. Baik bagi seorang pria menjanjikan perubahan, nanti aku berubah, pulang camp aku akan berubah. Janji seperti itu bagus. Dan merencanakan perubahan, merencanakan nanti setelah itu ini nanti aku berubah. Pokoknya setelah aku jadi pembicara aku berubah, setelah aku berusaha nanti aku berubah. Itu rencana. Tapi di atas semua ini, ya kita perhatikan itu semua bukan perubahan. Itu hanya sekadar ya cara-cara rencana planning inisiatif yang kamu dikerjakan. Ya, sebuah slogan yang kita nyanyikan juga, perubahan bukanlah bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Ya, perubahan itu bukan sekedar slogan nanti rencana aku begini. Itu tidak akan berubah. Begitu kita mau berubah, kita kerjakan, itu baru perubahan. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Ya, saya kemarin ditantang sama Pak Gian. Wah Pak Yohanes bikin lagu, bikin dulu tentang lagu Presijadi dari Sibolga.
Wah, tantang bagi saya. Langsung malam itu jadi sih lagunya. Besoknya langsung saya belajar rekam jadi. Saya pasang di mobil anak-anak yang sering itu apa sampai Abigail paling semangat lagunya. Ya, yang paling apanya saya bilang, ini lagu Presi Jati. Akulah imam yang dinanti. Kamu kan imam, nah ganti kata-katanya mengenai Presi Jati. Ya, sebenarnya belajar untuk menjadi orang yang berubah. Saya pikir gimana menjadi dengan menyanyikan ini saya punya tekad. Ya, semakin saya nyanyikan itu, istri saya melihat, nah, semakin dilihat berubah benda ini. Ya, yang membuat penghalang kita sering berubah adalah karena kita mau mengarahkan orang lain berubah. Saya sudah berubah, nggak berubah istriku. Nah, berarti tujuan kita berubah supaya istri berubah. Oke, bapak-bapak, kita ini kalau kita melihat kalau kita beli kereta biasanya dapat helm, kan gitu ya? Iya. Mantel. Bapak mantel. Itu helm apanya? Dibayar atau bonus ya? Gimana? Bonus ya? Oke, beli kereta dapat bonus. Ada orang beli nih, cantik kali helmnya. Aku beli keretanya, Wah. Ada begitu? Nggak ada ya? Ya, kita beli keretanya, dapat helmnya. Kalau beli helm. Ya. Nah, jadi kita mau berubah, kita yang berubah. Bonusnya apa? Dampaknya adalah istri berubah, anak-anak berubah. Tujuan kita berubah bukan supaya anakku berubah, supaya istriku berubah. Itu motivasinya kita orang lain, bukan ke diri kita sendiri. Kita yang harus berubah. Istri berubah, anak tidak berubah, istri tidak berubah, itu urusan mereka. Tapi pasti akan berdampak nantinya perubahan kita itu kepada istri dan kepada anak-anak. 1, 2, 3? Yes. Itu akan berdampak kepada mereka. Jadi kalau kita mungkin istri tidak berubah ini, wah kelas sekali itu lagi, ada apa dengan diri? Apa yang salah dengan diri? Ini berarti aku harus terus berubah lagi. Kita terus makin berubah lagi. Jangan biarkan payung terbelah, tapi tetap kita memayungi keluarga sehingga keluarga itu melihat kita menjadi imam yang dinantikan dalam keluarga. 1, 2, 3? Yes. Ya. Nah, ini materi yang kita pelajari malam ini tentang bagaimana supaya terjadi perubahan, biar kita mulai dari diri kita sendiri. Perubahan yang sepertinya tidak enak, tapi kita harus biasakan ini menjadi habit sehingga kita sukakan perubahan dan membawa dampak perubahan bagi orang lain. Amin. Tuhan memberkati kita berdoa. Segini aja, gini aja. Ya, kita usahakan aja Mama ya 15 kali 15 ya supaya kita bisa diskusinya mantap ya. Nah, malam hari ini kita kedatangan dia sejati yang baru ya. Sekarang kita persilakan kepada Bapak kepada Abu perkenalkan diri dalam komunitas kita malam hari ini. Silakan Pak. Terima kasih waktu kita berikan kepada saya. Saya hormati. Passwordnya gini dia Pak. Jadi kalau memperkenalkan diri passwordnya dulu 1, 2, 3. Dia sejati. Itu dia ada. Oh bisa. Oke. Ya, Pak diajarin. Diajarin ya Pak. Bukan salah Bapak. Salah kami semua Pak. Itu tuh Passwordnya itu Pak. passwordnya itu dia. 1, 2, 3. Yes. Dia sejati. Yes. Oke lah, kita lanjutkan yang saya hormati. Jalannya. Salam. Oke. Baik. Hari ke hari menjadi sepertimu Yesus, sebab perubahan bukan slogan semata, sampai terjadi perubahan yang nyata. Biarlah istriku berkata aku berubah, dan mereka
buah-buahnya. Sebab perubahan bukan slogan semata, sampai terjadi perubahan yang nyata. Biarlah istriku berkata, aku berubah, dan anak-anakku menikmati buahnya. Sebab perubahan bukan slogan semata, sampai terjadi perubahan yang nyata. Biarlah istriku berkata, aku berubah, dan anakku menikmati buah-buahnya. Iya kan? Kalau bapak ini nggak seperti bapak belur, dia udah tahu ini salah jalan. Kalau kita udah nggak, sudah salah terjadi, udah terlanjur salah jalan. Udah sempat bapak belur dulu, betul apa? Nah, itu dia. Mantap. Ya, jadi kepada Pak Ulu dan juga Pak Aras yang baru lagi 2 kali nih Pak ya. Bapak ini sama juga dari kayak kami. Baik Tuhan Ranto itu. Oh, Jadi masih ada kawan-kawan kita yang lain. Kita dari kita ada, kalian juga ada. Jadi karena suasana COVID ini, ya Melana masih bolong dulu di area ada juga. Pak Roni AKBP Pak Ulo. Jadi kita di sini dari apa? Dari berbagai kalangan juga. Masih ada kawan kita, berapa orang lagi ya yang aktif putar-putar di HKI. Terus yang berbicara malam ini ya. Tulis. Ada Pak Segala, sekian tulis. Jadi dari kampus sudah. Arif malam kulis lah. Yang dari Melang ada juga yang datang. Tapi dari Mas Rumea dari Istanbul. Siapa lagi ya? nanti sama saya. Biar tambah dulu buahnya. Tambah buahnya kan? Oke, kita akhiri dulu. 2 minggu berikutnya gimana? 5 Juli. Oh, Pak Bernard ya. Dalam firman. Ya. Habis itu Pak Rian lagi kan? Nah, Pak Rian nanti sesinya apa? Musa aja. Musa dan Asmun. Jelas ada dia tes ke-12 ke-12 itu kan. Mencela sudah, tanggung jawab udah. Harus tanggung jawab ini, pimpin. Baru bertekun. Mana tanggung jawab? Bagus. Kalau bertekun dalam firman 2 minggu lagi. Iya. Para Rian firman. Video papi boleh. Boleh ya, di Papi juga masih banyak itu. Ya video papi boleh. Di Papi ya. Doa kan. Doa kita mengenal. Oke Pak Reta, doa makan dan minum nanti doa berkat saya. Oke. Sekarang aku masuk doa berkat ya. Oke. Bapak terima kasih Tuhan berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami dengan kesehatan dan juga makanan rohani yang boleh kami nikmati pada malam hari ini. Kami boleh disadarkan Tuhan untuk mengakui dan juga mempelajar Tuhan untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang diubahkan. Jika memang kita ingin dan kami rindu keluarga kami diubahkan, seluruh isi rumah kami Tuhan, kiranya juga Tuhan berikan kami kekuatan, kami sebagai para imam yang di rumah, seorang suami, bapak, sehingga kami boleh menjadi satu kekuatan Tuhan untuk menjalani
dan untuk memberikan satu keteladanan buat anak-anak dan istri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa dan bersyukur untuk keluarga Pak Agus yang telah memberikan tempat untuk kami berkumpul pada malam hari ini, dan juga beliau menyediakan makanan dan minuman untuk kami santap. Biarlah Tuhan Kau memberkati berlimpah-limpah untuk keluarga Pak Agus ini Tuhan. Biarlah kiranya berkat yang Kau curahkan kepada Abraham dan juga Yakub dan Ishak, Tuhan Kau berkati juga keluarga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan berkati juga persembahan yang kami boleh kumpulkan investasi pada malam hari ini. Tuhan Kau sucikan dan kuduskan, biar Tuhan boleh pakai untuk membesar kerajaan Tuhan, dan Tuhan kami sambut berkat pada malam hari ini. Terima kasih Bapak. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami telah terima berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mengasihi dan melayani. Tapi sebenarnya acara suami yang melayani, iya, istri udah ada masuk. Tapi nggak apa-apa karena ibu mau masuk kan. Karena kan ini acara kau Aku mau berubah dengan kuat Roh-Mu. Ku ingin hidup sesuai firman-Mu. Aku mau berubah, ku pasti berubah jadi seperti Yesus. Dengan melakukan perkataan-Mu, ku pasti berubah. Ada selesai masa pandemi, jadi sudah ada semua, sudah ada semua Untuk peserta. Peserta. Ini dari kawan kita 5 dari Negeri Sateo sampai makin semangat. Iya. Santeng semangat. Sateo. Sateo, Iya. Iya. Ya kita bersyukur lah, berarti open doors. Sebenarnya mereka nanti jadi aku bertanggung jawab, bertekun dalam kebenaran. Akulah imam yang dinanti, jadi teladan. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, Jesus menguatkan Tuhan. para pria-pria yang ada di tempat ini Amin Tuhan. yang berdoa karena firman-Mu yang berkata biarlah setiap pria berdoa dengan Amin, tangan Tuhan. yang bersih, Ya, menadahkan Yesus. tangan-tangan yang bersih. Amin, Hari ini Tuhan. Tuhan, oleh kuasa darah-Mu kami berdoa untuk kota ini. Biarlah setiap doa-doa Dalam nama kami Tuhan sampaikan Yesus kepada Kristus, Tuhan terjadi atas kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, doa yang kami nyatakan di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami yakin sangat besar kuasanya, dan kami yakin di kota ini pasti akan terjadi penuaian besar. Pergerakan pria di kota ini juga tidak akan berhenti, tapi akan menjangkau banyak pria-pria yang lain, sehingga setiap rumah di situ ada pria yang dipulihkan, pria yang berfungsi, pria yang bertanggung jawab melakukan tugas dan panggilannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang kita ini. Di nama Yesus kami percaya sesuai dengan waktu Tuhan terjadilah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dengan melakukan perkataan-Mu, ku pasti berubah